Terus apa sih penyebab utama kebocoran pipa di Makassar? Apakah karena usia jaringan? Bisa jadi dari usia pipa. Pipa kan ada umur pemakaian. PPC itu antara 20 sampai 30 tahun. Iya. Nah, sedangkan ini kan dipasangnya ini kan tahun 90-an, berarti sudah umur pipanya memang sudah waktunya dia. Mesin pembaca meter itu rata-rata maksimal dipakai berapa lama sih? Kalau pada umumnya itu kita pakai maksimal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dari pengalaman Bapak, kapan kondisi air kita yang paling terburuk? Tahun berapa? Dalam beberapa waktu terakhir, Perumda Air Minum Kota Makassar harus melakukan perbaikan pada sejumlah pipa distribusi utama yang mengalami kebocoran. Salah satunya pipa berdiameter 400 mm di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan yang memasok sejumlah wilayah di Kota Makassar. Hari ini kita ingin membahas lebih jauh dengan menghadirkan Kabak Distribusi dan Kehilangan Air PDAM Kota Makassar, Bapak Wahidin. Mengapa pipa Makassar sering bermasalah dan berapa besar kehilangan air dan bagaimana masa depan jaringan air di kota ini? Pak Wahidin, ini ketika masyarakat mendengar pipa distribusi utama berdiameter 400 mm bocor, sebenarnya seberapa serius persoalan tersebut bagi sistem pelayanan air di Makassar? Iya, kalau pipa distribusi utama khususnya diameter 400, kalau tiba-tiba mengalami gangguan kayak kebocoran begitu, ya otomatis ini kan gangguan pelayanan kita akan terganggu. Kolaps ya Iya, berarti? akan terganggu. Karena itu tadi, selain merugikan pelanggan tidak dapat air, PDAM juga akan rugi. Rugi karena? Rugi karena kita tidak bisa jual air, terus pelanggan ini yang tidak dapat air, kita supply pakai tangki. Boy, BBM lagi dong kita. Iya, betul. Operasionalnya lebih ini lagi kalau terjadi kebocoran seperti itu. Terus apa sih penyebab utama kebocoran pipa di Makassar? Apakah karena usia jaringan, tekanan air, kualitas material, pekerjaan konstruksi di sekitar pipa, atau ada faktor lain? Ya, kalau penyebabnya itu ya semua tadi. Bisa jadi dari usia pipa. Pipa kan ada umur pemakaian. Maksimal berapa lama sih itu? Kalau ini kan kita punya sebagian itu pipa, khususnya yang ke timur itu tadi, yang distribusi utama itu kan materialnya dari PPC. PPC itu antara 20 sampai 30 tahun. Iya. Nah, sedangkan ini kan dipasangnya ini kan tahun 90-an, berarti sudah umur pipanya memang sudah waktunya dia. Selain dari umur pipa, ini juga tekanan juga sangat berpengaruh. Tekanan dalam pipa, tekanan air yang keluar dari itu kan, ini kan pipa, selain tekanan dari dalam, ada juga tekanan dari luar. Iya. Jadi pada saat tekanan dari dalam menekan air dalam pipa ini menekan pipa, air ini menekan pipa, ya secara kasat mata mungkin bisa kalau dilihat itu ini akan mengembang ini pipanya. Terus material dari luar ini kan bisa menyebabkan juga kebocoran. Ada batu atau material lain yang sifatnya padat, keras. Ini sentuh sedikit aja pasti akan crash pipanya. Ini saya sebelum kita lebih jauh ya. Ini kehilangan ya. DKA di apa? Kita adalah distribusi dan kehilangan air. Iya. Hilang atau bocor? Kalau saya hilang. Iya. Hilangnya kenapa dulu? Hilangnya kenapa nih? Hilang. Yang terjadi kan bocor. Iya, betul. Bocor. Kenapa bisa hilang? Karena bocor. Hilangnya itu karena itu tadi airnya kita terbuang. Oh. Ini yang bocor itu kan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan? Yang tidak kelihatan kan ada juga. Ada yang ini kan sifatnya teknis dan non teknis. Tolong jelasin. Kalau teknis itu kalau teknis itu yang ini yang tadi yang nampak ini. Yang nampak itu yang bocor. Terus yang non teknis? Non teknis itu kan yang tidak nampak. Bisa saja dari ini tadi akurasi meter itu kan bisa juga berpengaruh.
rusak ya. Iya, rusak. Ya, jadi air yang lewat itu tidak sesuai dengan pembacaan meternya. Terus mesin pembaca meter itu rata-rata maksimal dipakai berapa lama sih? Kalau pada umumnya itu kita pakai maksimal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, iya. Biasanya kalau udah 5 tahun itu PDAM menawarkan sendiri ya? Iya, Gratis, itu gratis atau bayar? gratis. Kalau ganti meternya itu gratis. Hmm. Gratis. Tapi banyak orang yang nggak sadar berarti. Ya, betul. Saya baru tahu sekarang. Iya. Berarti 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Kami juga sering melakukan pengukuran di meter pelanggan. Jadi meter yang sudah 5 tahun itu kita ada alat kita test band portable namanya. Iya. Jadi kita ukur ini meteran di pelanggan. Kita hitung akurasinya. Apakah masih menguntungkan atau merugikan ini pelanggan. Tuh, Pak Wahidin di PDAM udah dari tahun udah berapa lama, Pak? Kalau tahun ini saya sudah 30 tahun. 30 tahun betul-betul ngurusin teknis. Saya hampir di DKA ya? distribusi. Dan Masuk di distribusi sampai sekarang di situ. berarti Pak Wahidin ini hampir bisa dibilang tahu masalahnya. Permasalahan air Kota Makassar. Kalau permasalahan utama kita itu ada di jaringan. Jaringan pipa terutama. Yang udah terlalu lama. Udah terlalu lama, iya. Itu juga ini pipa lama, terus nggak ada ininya, nggak ada blueprintnya, asbel drawingnya nggak ada. Blueprintnya kita nggak ada. Blueprint pipa yang di wilayah Kota Makassar ini utamanya di Ratulangi, Jalan Ahmad Yani, itu nggak ada blueprintnya. Ada yang distribusi utama, tapi yang cabang-cabangannya ini yang nggak ada. Wah, itu yang ribet dong. Iya, betul. Kalau misalkan pipa begini kan nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika pipanya ada yang begini, Ada bercabang. Ya, ini yang kita. itu nggak ada. Ini nggak ada. Susah di ini. Terus gimana solusinya tuh? Ya, solusinya ya kita harus tata ulang lagi. Direhab jaringannya. Karena bisa saja pipanya ini sudah ada masuk di jalan, ada yang masuk di badan persilnya pelanggan. Nah, itu kita tidak tahu. Bosan nggak Pak Wahidin ngurusin masalah yang sama? Masalahnya itu tuh doang, gimana? Ya, kalau dibilang bosan ya tidak juga, karena itu kan memang tugasnya kita. Enggak, maksudnya kita udah tahu masalahnya gimana. Cuma kalau nggak bisa diselesaikan gimana Pak Wahidin? Ya, gimana ya? tapi udah dikomunikasikan ya dengan pimpinan. Ya, dengan pimpinan. Artinya kita haruslah buatkan ini program bagaimana caranya kita ini mengganti secara bertahap. Seperti itu. Jadi kita bertahap, enggak sekaligus. Oke. Kita melihat perbaikan pipa bisa berlangsung sampai 1 kali 24 jam, bahkan 2 kali 24 jam. Ya. Oke. Mengapa prosesnya membutuhkan waktu selama itu dan apa yang paling sulit dalam menangani kebocoran pipa utama? Kalau pipa utama kita itu, ini rata-rata dia itu kan ada di kedalaman kurang lebih 2 meteran. Oke. Ya. Jadi ini kan banyak juga utilitas di bawah, bukan hanya pipa. Ada kabel listrik, telkom. Ini masalahnya kita. Tapi kayaknya pipanya PDAM yang paling lama kan dari zaman Belanda di situ. Betul, paling lama. Rata-rata pipanya kita di 2 meteran. Nah, itu kita memang sudah ada kita untuk mempercepat itu kan kita gunakan eskavator. Ada kita punya eskavator juga untuk membantu percepatan ini. Berarti ini pipa-pipa lain ini jaringan-jaringan lain ini yang baru yang kadang-kadang merepotkan ya berarti. Iya, betul. Karena dia pas di atas pipanya kita. Ngerepotin itu kalau begitu. Itu ada koordinasi nggak ketika mereka bangun jaringan seperti itu? Kayak kabel fiber optik misalkan kayak gitu. Kalau koordinasi mereka biasa koordinasi. Kalau misalnya rusak PDAM jaringannya mereka ganti nggak? Biasa kan ininya kan mereka kerja ini kita tidak ada di situ. Biasa koordinasi bahwa dia akan pasang ini, tapi yang pelaksana di lapangan ini kan
kita tidak tahu kapan ininya, kapan dia kerja. Jadi nggak ada koordinasi teknis seperti itu ya? Ya, Jadi kalau misalkan ada yang rusak, pernah nggak ada kejadian ketika mereka kerja jaringan, ya. terus karena pipanya PDAM rusak? Pernah nggak kayak gitu? Bocor? Pasti pernah dong? Biasa kita dapat. Jadi biasa kita dapat pipa kita itu nanti diikat, ada bekas ini, diikat pakai karet itu. Kita kita sering temukan seperti itu. Repotin ya. Dia bagus, kita jelek berarti. Oke, perbaikan pipa disebut juga untuk mengurangi kehilangan air. Ya, sebenarnya seberapa besar air PDAM yang hilang akibat kebocoran jaringan sebelum airnya sampai ke pelanggan, Pak Wahidin? Nah, kalau kehilangan air kita itu kalau secara keseluruhan itu lumayan besar lah. Seperti tadi yang pernah disampaikan Pak Dirut, kurang lebih 50-an ke atas. 50%. Kehilangan air? Iya, Itu kehilangan air. lebih banyak teknis atau non teknis? Nah, kalau Saya mau dibilang tahu nih. ya, kalau dibilang teknis, ini perlu kita juga pertanyakan teknisnya itu. Kalau dihitung air sebanyak itu, di mana ada genangan di Makassar ini yang bisa ada air sampai 4 juta kubik. Berarti waduk regulasi saja itu daya tampungnya 3.200 kubik. 3 juta kubik. Yang diantang ya? Yang diantang hanya 3 juta. Sedangkan ini kita ini produksi 8 jutaan, kehilangan air sampai 50, berarti ada 4 juta kubik kita punya. Kelas. Kalau memang dia kehilangan fisik itu tadi kayak kebocoran, berarti ada genangan air sebanyak sebesar itu. Rugi banget dong Iya. PDAM kalau begitu. Ya, betul. Berarti lebih banyak non teknis ya? Ya, non teknis. Ketika perbaikan dilakukan, sejumlah wilayah seperti Perintis, Kemerdekaan, BTP, NTI, Pintu Nol Unhas, Iya. hingga kawasan perumahan mengalami penurunan tekanan atau bahkan penghentian aliran. Iya. Bagaimana PDAM memastikan pelanggan tidak terlalu dirugikan, Pak Wahidin? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Jadi pelanggannya ini kita bantu ini menggunakan mobil tangki. PDAM berarti BBM lagi dong. Iya, betul, operasional lagi. Boleh tahu nggak berapa jumlah armada mobil tangki sekarang? Kalau sekarang kita tangki yang beroperasi itu ada 12. Cukup tuh. 12 ya, tidak cukup. Kalau dibilang cukup pasti tidak. Idealnya berapa? 20? 50? Kalau untuk melayani seluruh pelanggan yang ini, ya kalau 12 itu enggak mampu karena 20 cukup ya? 20 ya boleh. Boleh ya. 20. Yang Ya. paling sering terjadi kehilangan air itu di wilayah mana, Pak Wahidin? Nah, kalau dari hasil ini, dari suplai air yang kita keluarkan dari instalasi itu, nah ini tadi yang di tinggi itu di utara sama di timur kota. Iya. Galangan kapal ya? Ya, utara kota. Sama di Timur. timur. Iya. Kan di Perintis, timur iya. jaringannya baru katanya. Bisa dibaca di situ. PDAM yang bikin kok bisa Iya. loss di situ, bisa hilang air di situ, gimana itu ceritanya? Iya. Gimana coba Pak Wahidin? Ya itu tadi apa namanya, ini kan dari instalasi itu kan kita keluarkan air kan ke sana itu pakai pompa. Sedangkan di sana itu kan apa namanya itu khususnya di timur ya. Di timur ini kan daerahnya gitu kan tidak flat. Konturnya ya? Ya, konturnya. Tanjakan kayaknya misalnya. Tanjakan, iya. Oh. Tanjakan, jadi otomatis tekanan di sana itu akan habis. Karena akibat ini tadi, kontur tanah yang ini. Itu kan kalau pada saat menanjakan dia butuh tekanan lagi. Iya. Nah, pada saat mendaki ini kan otomatis tekanan akan berkurang karena ini tadi air yang dalam pipa itu kan terjadi gesekan sama dinding pipa. Jadi tekanannya akan berkurang sampai ke sana. Oke. Nah, kenapa bisa berpengaruh ke ini? Air yang sampai ke pelanggan itu pasti sampai di meteran tekanannya sudah mengecil. Nah, dia mengecil, sedangkan meteran ini kan ada aliran minimumnya. Iya. Minimumnya. Misalnya kita pakai meteran yang 12 liter per jam itu minimal lewat, sedangkan kalau dia sudah di bawah itu 12 liter per jam air yang lewat di meteran, pasti meteran akan berputar. Seperti itu ya. Iya. Terus
PDAM memiliki sistem nggak untuk mendeteksi kebocoran sebelum masyarakat melaporkannya? Misalkan teknologi monitoring tekanan atau deteksi kebocoran secara digital. Kita punya nggak di Kalau sini? secara digital kita belum ada. Terus Kalau gimana kalau manualnya kita kalau secara manual kita ada. Manual gimana tuh? Keliling. Artinya kita jalan, menyusuri pipa. Wah, ini harus jadi Iya. perhatian wali kota nih kalau begini nih. Kota Baju harusnya PDAM-nya udah Betul. punya alat digital dong. Iya. Supaya nggak capek Pak Wahidin Iya. keliling-keliling. Masa capek juga tuh Pak biar Iya. dipilangkan Pak. Iya, betul. Jadi itu tadi kita jalan, biasanya kita jalan itu di malam hari. Di malam hari, karena kan kita pakai rata-rata yang pakai ini lag detector, alat pendengaran. Wah, bagaimana? Gimana? Alatnya gimana Pak? Lag detector. Jadi kita pakai alat pendengaran, terus kita telusuri jalur pipa, di mana titik-titik yang ini. Itu jelas kelihatan itu titiknya kalau kita pakai alat itu. Tapi harus malam hari, karena ini kan terpengaruh sama suara dari luar, ini alat juga. Tapi ada alatnya ya. Ada alatnya. Tapi tidak bisa mendeteksi secara digital misalnya gitu. secara digital belum. Terkoneksi dengan misalkan punya war room seperti iya, betul. di Pemkot. Oh, nih jalan ini bocor nih. Betul, iya. Ada nyala misalnya Iya, seperti itu betul. deteksi. Kalau melihat pertumbuhan Kota Makassar dan semakin banyaknya kawasan permukiman, apakah jaringan pipa yang ada sekarang masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 10 sampai 20 tahun ke depan? Belum, tidak bisa. Kalau untuk yang jaringan sekarang, kita harus ditata ulang karena Tata ulang atau dibikin jaringan yang baru? jaringan baru. Oke. Jaringan baru dengan catatan diameter pipa itu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, kebutuhan yang akan kita layani. Mm-mm. Ini kan berpengaruh juga diameter pipa dengan jumlah ini pelanggan. Semakin besar diameter pipa itu, semakin banyak air yang bisa diantar dan bisa lebih banyak pelanggan yang dilayani. Iya. Kalau dengan pipa yang sekarang terus bertambah bertambah pelanggannya, otomatis pasti ada yang tidak dapat air. Karena mampunya pipa misalnya dia hanya 30 pelanggan. Satu pipa misalnya, satu jalur pipa hanya 30. Sedangkan di situ sudah ada bertambah lagi 10, 40, otomatis yang 10 ini tidak akan dapat karena kemampuan pipa hanya bisa melayani 30 pelanggan. Jadi diameternya yang diperbesar, diameter pipa. Harus bikin jaringan baru ya, berarti ya. Betul. Pipa baru lagi. Iya. Setelah itu Bapak tata ulang lagi. Iya. Dirunut lagi ibarat benang kusut ini. Iya. PDAM. Di Kota Makassar jaringannya seperti itu. Iya, harus seperti itu. Dan dia harus ditata secara sistem DMA, District Meter Area. Oke. Iya, jadi dalam satu kawasan itu ya satu aja sumbernya masuk. Nggak boleh yang kayak sekarang kayak jaringan laba-laba dari beberapa sumber masuk semua satu area begitu. Saya ngebayangin aja pusing, Pak. Iya. Pusing ya. Terus ini PDAM punya nggak program besar untuk mengganti pipa-pipa tua secara bertahap, bukan hanya memperbaiki ketika sudah bocor? Ya itu tadi seperti disampaikan direksi kita sudah ada perencanaan untuk mengganti pipa secara bertahap. Ratusan miliar itu. Iya, disesuaikan dengan kemampuannya perusahaan. Oh, seperti itu ya. Iya. Terakhir Pak, kalau Bapak diberi kesempatan membangun satu sistem baru untuk membuat pelayanan air di Kota Makassar lebih kuat dan minim gangguan, apa yang paling pertama Pak Wahidin lakukan? Kalau paling pertama itu ya kita tata ulang jaringan kita mulai dari instalasi pengolahan air sampai ke pelanggan. Itu ditata ulang? Iya, jadi kita sesuaikan dulu berapa kemampuan instalasi, kemampuan produksi, kapasitas produksinya berapa, terus berapa jumlah pelanggan yang bisa dilayani. Ini yang kita ini. Jadi kalau misalnya kemampuannya hanya 40.000 pelanggan, ya kita cari ini kawasan ini 40.000 di mana bisa dipasarkan ini airnya. Terus kalau misalkan mengganti pipa ya, utamanya di sekitaran Jalan Ratu Langing, Ahmad Yani, itu kan dari zaman Belanda semua. Iya.
itu memang diganti, ditutup, atau ditambah dengan pipa yang baru? Kita pasang pipa yang baru. Yang Dipasang yang pipa yang baru. yang ada yang sekarang tetap dipakai? Diputus dari sumbernya. Jadi kita tata dari IPA-nya. Berarti ini kasarnya nih pipa yang sekarang yang dari zaman Belanda udah nggak layak lagi dipakai? Kalau dari material itu sebenarnya masih bisa dipakai. Hanya itu tadi keluarannya ini pipa yang kita tidak bisa deteksi. Dia keluar cabangannya kemana. Kalau musim kemarau begini ya, Iya. ini berarti tingkat kehilangan air minim dong, sedikit dong, berkurang dong? Enggak? Kan nggak ada air, kurang pasokan. Iya, betul. Iya, Berarti banyak terjadi ini kalau misalnya di musim hujan. iya, karena banyak air yang kita distribusikan, itu enggak terserap semua. Satu hari itu Pak, kira-kira mobil pump itu, Iya. mobil tangki itu bisa berapa banyak itu keluar? Iya. Kalau rata-rata per hari sekarang kita itu ada dari 12 ini mobil kita yang rutin beroperasi, rata-rata dia 4 kali 4 red 4 red per hari. Jadi kurang lebih 48 sampai 50 per hari. itu satu tangki berapa ini? Bisa melayani berapa ini? Berapa kakak? Itu berapa liter sih? Ada yang 5.000 kubik. 5.000 kubik. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada juga yang 10.000 kubik. Nah, jadi ini memang sudah ada titik-titik ininya, titik-titik distribusinya. Jadi teman-teman dari wilayah dia meminta kepada kami ke bagian distribusi, minta diantarkan ke titik ini. Jadi warga itu sudah siap wadahnya di sana, ada jerigen, ember apa. Jadi teman-teman ini sisa drop, sisa bagi saja. Oh, nggak ada kayak penampungan yang diisi, kayak misalkan masjid kan ada penampungannya tinggal diisi, nggak? Biasa juga kita isi seperti itu, tergantung permintaan dari teman-teman dari kantor wilayah. Itu memang yang dilayani, yang dibantu itu air di wilayah kawasan yang memang ada pelanggan, iya. Pelanggan khusus ya? Iya, pelanggannya kita khusus. Tapi ini kan tidak menutup bahwa ada juga yang bukan pelanggan yang ngambil di situ. Oke, seperti Iya. Pak Wedi 30 tahun Anda berkarir di PDAM Kota Makassar. Kabak, distribusi, dan kehilangan air. Wah, saya udah jabat. Saya udah tahu nih sekarang nih. Dari pengalaman Bapak, kapan kondisi air kita yang paling terburuk? Tahun berapa? Tapi Bapak bisa lewatin itu. Iya, sepengetahuan saya itu yang kemarin terjadi yang di 2023 pada saat El Nino. Loh, ini ada ancaman El Nino lagi nih. Iya, yang 2023 itu kan itu terasa sekali dampaknya karena instalasi kita sampai berhenti produksi. Di IPA Panaikan itu berhenti, IPA 3 Antang, IPA 4 juga berhenti. Ya, jadi hanya 2 instalasi ini. Macini Sombala, Ratu Langit sama IPA Sombopo aja yang beroperasi pada saat itu. Hancur dong di situ. Iya. Jadi kalau misalkan 2026 ini tidak terlalu ini ya, kalau Bapak melihat secara teknis. Secara teknis ya, karena itu tadi kita sudah ada sumber baru untuk air baku yang di Sungai Moncong Loe, itu sudah bisa membantu sedikit di situ. Ada membantu. Ya berarti sedikit lebih nyenyak ya tidurnya Pak Wahidin ya. Kalau ibaratnya Pak Dirut daripada 2023 ya. 2023 kemarin pada saat ini. Nah, iya. Oke Pak Wahidin kalau gitu. Dari pembicaraan hari ini kita memahami bahwa persoalan air bersih bukan hanya tentang sumber air, tetapi juga tentang jaringan yang membawa air itu sampai ke rumah warga. Terima kasih kepada Pak Kabak, distribusi dan kehilangan air, Pak Wahidin, Pak PDAM Kota Makassar telah hadir di Kata Bangda. Saya Deddy Alamsyah, sampai bertemu di episode berikutnya.